warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji dari SMA 2 Krakatau Steel Cilegon. Saya Asep Rohendi dari SMA N 4 Kota Serang. Saya Nurul Hatimah dari SDIT Al-Ijah Serang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Nah, saya mendengar kabar kan kemarin menurut cerita ke saya akan melakukan coaching ya? Iya betul, Nah, Bapak. siapa? Dengan Pak Asro. Oh iya, Pak Asro. Nah, itu sebelum itu, sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai pengamatnya, ya, saya berusaha untuk dulu ya, untuk dalam melaksanakan coaching tersebut. Nah, itu saya mau memberikan beberapa langkah coaching ya, dulu ya. Yang pertama kita ada yang namanya prinsip seorang coaching, yaitu kemitraan. Nah, kemudian kedua ada percakapan kreatif. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching. Yang kedua ada kompetensi coaching, ya. Nah, coaching gitu ya. Nah, pertama ada passion, saya keahlian kamu. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nah, terus kemudian diharapkan nanti juga betul-betul melakukan alur impact dalam proses coaching tersebut, yaitu tujuan dan kecakapan tersebut nanti dalam proses coaching. Tujuan apa hasil dari coaching tersebut. Yang kedua mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari Pak Asro. Nah, di sini nanti prosesnya juga lumayan panjang. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi yang diajukan atau disediakan oleh Bungkul agar Pak Asro menemukan rencana aksi. Nah, dan yang terakhir adalah tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen dari rencana aksi yang sudah dibuat. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Kira-kira dari hal yang tadi yang sudah kita sebutkan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nurul? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan tersebut. Nah, saya mau tanya juga nih ya, kira-kira apa sih penyebab Bu Nurul itu ingin mengembangkan kompetensi itu? Penyebab yang ingin saya kembangkan dari potensi tersebut, saya ingin coach itu lebih dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, dari dua tadi, kompetensi inti, mendengarkan aktif, dan mendengarkan berbobot, yang spesifik Bu Nurul ingin mengembangkan yang mana? Saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah untuk itu kira-kira nih Bu Nurul, menurut Bu Nurul indikator apa ketika Bu Nurul melakukan coaching kompetensi itu sudah berjalan dengan baik? Indikatornya ya Pak ya? Iya. Saya ingin coach itu dapat menemukan solusinya dari permasalahan-permasalahan setelah melakukan coaching. Oke, itu aja Bu Nurul. Ada lagi? Dan itu aja Bapak. Oke, baik, baik. Nah, jadi kita bersepakat ya. Jadi hari ini saya melihat sepakat kita berdua hari ini yang ingin dikembangkan oleh Bu Nurul. Saya mau ini ya menceritakan simpel kembali ya, bahwa Bu Nurul ingin mengembangkan yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Terutama indikatornya adalah seorang coaching mampu namanya membuat solusinya sendiri ya. Oke, saya harapkan pertemuan ini juga berjalan dengan baik dan kemudian betul-betul bisa melakukan proses coaching juga dengan baik. Kapan dulu proses coachingnya? Insya Allah besok Bapak. Oke, insya Allah kita nanti ketemu di sana ya. Ya, siap, Dan Pak. mudah-mudahan juga Bu Nurul bisa menjalankan kesepakatan kita gitu ya. Oke, sampai ketemu besok ya Bu Nurul ya. Iya Bapak. Ada yang tanya dulu Bu Nurul? Tidak ada Bapak. Oke, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Bapak.
lebih ke ketika belajar fisika, kemudian menemukan soal atau permasalahan yang sudah ada hitungan-hitungan. Nah, mereka mulai tidak suka itu. Jadi mereka sukanya hanya belajar fisika yang bercerita atau mengembangkan masalah di sekolah atau di rumah yang ada kaitannya dengan fisika tanpa ada hitung-hitungan gitu. Jadi mereka mulai menyerah gitu Pak ya, ketika sudah ada hitung-hitungan yang lebih berat mungkin ya. Kira-kira kalau boleh tahu Bapak ketika mengajar menggunakan metode apa Pak? Saya sih karena tadi punya masalah itu, sebetulnya saya sudah menggunakan beberapa strategi atau metode mengajar, dari mulai ceramah, juga saya juga pernah melakukan praktikum pernah, terus observasi alat juga pernah, diskusi juga pernah. Cuman ya itu masih tetap terkendala ketika pembelajaran itu dimulai dengan ada menghitung, karena mereka basic menghitungnya mungkin lemah. Jadi kesannya itu mereka nggak suka gitu, pengen cepat-cepat selesai, padahal ya nggak menutup kemungkinan hal itu harus ada gitu, walaupun ya tidak semua itu identik dengan hitungan gitu. Oke Bapak, kira-kira penyebab kendala tidak terselesaikannya ketika anak-anak sedang berhitung, kira-kira apa Pak penyebabnya? Yang saya tahu mungkin karena basic matematikanya yang lemah. Basic matematika lemah, kemudian juga hitungan-hitungan di fisika itu menggunakan persoalan-persoalan yang cukup rumit mungkin ya, ketika diaplikasikan langsung dengan persoalan-persoalan keseharian. Jadi mereka itu perlu berpikir ekstra. Jadi selain berpikir ekstra memahami konteksnya, juga harus mulai menghitung yang cukup rumit mungkin ya. Jadi mereka kesan tidak suka. Jadi karena memang basic matematika dasarnya yang lemah, terus hitungan di fisikanya juga mungkin mereka merasa kesulitan gitu ya, jadi terhalang gitu ya. Kira-kira bagaimana tuh Pak cara untuk permasalahan yang tadi Bapak menyelesaikan permasalahan? Saya sudah coba seperti halnya pertama saya coba ulang lagi tuh matematika dasar yang kira-kira diperlukan di pelajaran fisika. Coba, cuman itu butuh waktu yang lebih lama ya, karena kan mengulang kembali pelajaran matematika ya memang seharusnya mereka sudah dapatkan, tapi ya mau gimana lagi ya, karena memang basicnya kurang. Kemudian juga yang kedua saya coba level soalnya juga dipermudah gitu ya, selain angka-angkanya juga diperkecil sehingga diharapkan hitungnya lebih ringan gitu. Juga pernah tadi itu ya strateginya ya coba gitu beberapa kali agar mereka setidaknya suka pula dengan pelajaran fisika. Oke Pak, itu rencana-rencana Bapak yang akan Bapak kembangkan di kelas gitu, nanti ketika pas pembelajaran fisika gitu. Kira-kira siapa saja gitu Pak yang dapat mendukung proses pembelajaran Bapak supaya anak-anak itu bisa setidaknya tuh ketika pas menghitung fisika itu bisa paham gitu atau suka pula gitu sama fisika. Sebetulnya saya pikirkan ada beberapa orang ya yang terutama sesama guru fisika ya, karena kan misalkan saja saya ngajar kelas 10, ada juga teman saya juga ngajar kelas yang sama, jadi mungkin perlu kolaborasi ya. Kemudian juga saya akan mencoba bertanya juga ke guru matematika mungkin ya, jadi karena masalah utamanya di matematik, jadi saya akan mencoba bekerjasama dengan beliau. Jadi ada beberapa orang yang fisika dan matematika. Jadi berkolaborasi dengan guru fisika
kira-kira nih Pak ya, dengan kondisi yang seperti itu idealnya ada di level berapa ya Pak, 1 sampai 10? Ideal maksudnya Ibu ya Situasi dalam keadaan Bapak ini ketika Bapak ingin merencanakan apa namanya, rencana-rencana yang tadi Bapak itu, kira-kira posisinya untuk ketercapaian rencana-rencana Bapak itu ada di posisi berapa? sebelumnya kalau saya melihat ya mungkin posisinya antara 4 sampai 5 dan saya berharap akan meningkat setidaknya minimal 7 lah gitu dengan ketercapaian. Jadi sudah 7 itu sudah cukup memuaskan. Jadi Bapak menginginkan di level 7. Oke Bapak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah melakukan coaching hari ini? Terima kasih. Tadi kita sudah berbicara yang saya dapatkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah menyukai keadaan fisika terutama itu pertama tadi menambah strategi baru agar siswa lebih asik untuk belajar. Yang kedua itu tadi menurunkan level soal ya agar mereka lebih mudah dalam sedikit itu. Kemudian yang ketiga saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat di kantor sehingga mudah-mudahan saya juga mendapatkan masukan dari Oke Bapak, mudah-mudahan setelah Bapak melakukan rencana-rencana yang Bapak sudah persiapkan tadi dan Bapak sudah bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru Bapak ya, mudah-mudahan rencana tersebut bisa berjalan dengan baik ya Bapak ya, dan mudah-mudahan peserta didik nanti di sekolahan Bapak, di kelas Bapak bisa menyukai fisika gitu ya, ketika berhitung tidak mengalami kesulitan lagi. Oke. Baik Bapak, ada lagi yang ingin ditanyakan? untuk sementara cukup sudah saya rasa cukup untuk pemasaran. Oke, Jadi kalau saya perlu coaching lagi itu nyata ya. Iya siap Bapak, ditunggu dengan senang hati. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Gimana Bu Guru kabarnya? alhamdulillah sehat Bapak. Gimana tadi coachingnya? Alhamdulillah lancar Pak, lancar. Ada ini ya perasaan yang lain tadi? Alhamdulillah juga ya, saya merasa senang karena ketika saya melakukan coaching tadi, coachingnya udah mulai merasa terbuka gitu ya. Jadi tidak ada ujub di antara kita. Oke. Nah, ya. Iya. Nah, ini saya mau menjelaskan ke dia tentang hasil tadi saya melatih Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu ya. Tapi sampai hari ini saya lihat sudah berjalan. Iya, Ya. siapa? Jadi karena juga seperti sudah tercapai ya. Nah, ini saya mau menanyakan pertama Bu. Tadi menurut Ibu untuk mencapai suatu indikator tercapai itu tadi apa yang dilakukan? Saya tadi melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya. Kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian sudah melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Di samping itu juga saya sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahan. Oke, itu sih hampir semuanya sama dengan catatan saya ya. Tadi sudah alur kita yang sudah jalan, potensi yang ingin dicapai, apa yang dikembangkan juga beda. Kan ingin ini ya, apakah kita ketemu sama dengan pertanyaan berbuat yang ada. Tadi saya sudah lihat ya, pertanyaan berbuatnya sudah ada, sehingga tadi Pak Asep itu berhasil ya melihat permasalahannya dan juga menemukan solusinya. Nah, yang saya sampaikan kembali juga berdasarkan catatan saya ya, tadi saya sudah sampaikan dulu, jadi kemitraan sudah berjalan, terus kemudian potensi coaching ya, terus kemudian percakapan kreatif tadi saya lihat, kemudian juga alur firmannya jalan, juga ada tujuan yang disampaikan oleh seorang coaching tadi
konsep gitu ya.